hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau menari, bergoyang, memuji Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kegirangan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan membutuhkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, Gembala Gereja JKI Getsemani, Pastor Ronald Saragi Tuhan. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, lewat rema yang kami terima, kami dikuatkan. Kami diberkati Tuhan, kami disembuhkan Tuhan. Dan Tuhan menggenapi setiap rencana indah, kudus, dan dahsyat-Mu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, taruhkan hikmat, urapi Tuhan, dengan kebijaksanaan, dengan pengurapan Tuhan, sehingga setiap kalimat yang disampaikan sesuai firman Tuhan, bahwa kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dan kami percaya ada kesembuhan, ada mukjizat, ada berkat, ada terobosan. Dan kami percaya pelayanan kami diberkati Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan, Injil yang diberitakan berhasil oleh karena Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Ronald Saragi Tuhan, urapi semua kami jemaat Tuhan, kami diberkati dan dikuatkan untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Setiap kita yang percaya akan terima mukjizat, berkat Tuhan, promosi, terobosan, dan lawatan Tuhan yang lebih luar biasa. Haleluya. Pemulihan terjadi di sini. Terjadi di sini. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau di pagi ini kembali kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan, dan kami percaya juga Tuhan diberkati lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Biar kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Termulia, terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Bapa kami di dalam surga. Dan Yesus Kristus Allah kami yang mulia, yang telah menyelamatkan hidup kami dari segala dosa dan kesalahan. Dan pagi ini biarlah terus Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, mengajari kami hidup benar di hadapan-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Kami bersyukur buat pujian kami, penyembahan kami. Sekali lagi dalam menyenangkan hati Tuhan. Dan kami membuka hati kami untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi tanah yang subur. Dan kami juga menjadi bukan saja mendengar yang baik, tapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan kepada hamba-Mu, sebab kami siapkan hati kami untuk kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita diberkati, amin. Haleluya. Hari ini full kita ya. Sangat diberkati, sangat luar biasa. Dan saya menikmati pujian penyembahan dari awal sampai selesainya Bapak Sam Tuhan, karena mungkin Bu Loli sudah lama gak kesini, jadi memang powerful ya. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari buka firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, yaitu dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang 22. Pasalnya pertama, Rut. Saudara Tuhan, ini kita agak sedikit membahas tentang kitab Rut ya Bapak Saudara. Saya bacakan untuk kita semuanya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Eli. Siapa namanya? Elimelek. Nama istrinya ialah Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilon. Semuanya orang
Efrata dan dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Oprah dan yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, maksudnya anaknya yakni Mahlon dan Kilion ya. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia dengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suamimu." Lalu diciumilah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Oprah mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Ruth tetap berstaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalan keduanya sampai mereka di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kudus, Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara dalam Tuhan, ini ayat sangat menarik Bapak Saudara Tuhan. Yaitu saya membaca ini satu kebenaran yang luar biasa yang saya dapatkan, yang boleh saya bagikan kepada kita pada saat ini Bapak Saudara Tuhan. Ini saya yang bahas adalah Naomi. Kita melihat Bapak Saudara Tuhan di ayat 20 dikatakan, di sana dikatakan seperti ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara." Arti Mara yaitu pahit. Kenapa pahit Bapak Saudara Tuhan? Tentu pertama sekali kalau kita membaca ayat pertama ada kelaparan. Selain karena kelaparan, dia juga mengalami kematian suami. Selain mengalami kematian suami,
dia juga mengalami kematian anaknya dua-duanya, Bapak sama Tuhan. Ini sangat pedih. Ya mungkin kita pernah mengalami kehilangan. Kalau kita tahu kehilangan orang tua, bahkan kehilangan orang tua pun kita sedih, apalagi kehilangan anak. Saudara kasih Tuhan, di tradisi orang Batak sangat sedih sekali hatinya apabila anaknya duluan yang meninggal. Dan itu bagi dia seperti tidak mau terima. Karena menurut dia biarlah yang tua terlebih dahulu meninggalkan dunia ini daripada anaknya yang masih muda. Dan kemarin baru kita lihat di sosmed bagaimana sedihnya seorang artis lawas yaitu Kang Pauji kehilangan istrinya. Sampai saya lihat, sampai saya sedih. Ya, melihat tangisnya. Tentu sangat berat sekali Bapak sama Tuhan kehilangan yang dikasihi pertama suami. Yang kedua adalah anak-anaknya. Anaknya dua-duanya Bapak sama Tuhan meninggal. Maka wajar Naomi berkata di ayat 20 itu dikatakan jangan panggil aku Naomi. Apa sih kata arti Naomi Bapak sama Tuhan? Naomi artinya cantik, menyenangkan. Ya. Jadi kalau ada saudara melihat nama Naomi artinya dia cantik, menyenangkan, menawan, baik. Ya. Tetapi pada saat dia pulang dipanggil Naomi dengan mengalami kelaparan, ya kita bersama Tuhan kalau pindah kampung karena kelaparan saya waktu meninggalkan mama saya pertama sekali, mama saya sampai nggak ngelihat wajah saya di mobil karena apa? Karena dia sedih, ya. Saya nggak tahu karena dia sedih dalam hatinya apa karena ya biarkan aja lah pengangguran ini udah pergi dari rumah, bukan gitu. Tetapi pasti dia hatinya sedih. Dan saya juga menetes air mata seperti hancur rasanya berpisah dengan orang tua. Kenapa harus berpisah? Tentu karena apa? Karena kemiskinan. Kalau kami orang kaya saya nggak mungkin merantau. Saya di rumah orang tua saya aja tinggal lebih baik daripada saya merantau. Ngapain saya merantau? Kalau saya punya segalanya orang tua saya kaya. Enggak. Tapi karena miskin, nanti kalau saya nggak merantau, mau makan apa? Mau jadi apa? Maka saya harus merantau. Bersama Tuhan tentu nggak enak, nggak nyaman meninggalkan sesuatu daerah yang sudah kita nyaman. Tapi terpaksa karena ada kelaparan, mereka harus meninggalkan. Di dalam meninggalkan itu di kampung orang, dia harus kehilangan suaminya dan anak-anaknya. Dan juga tinggal mantunya yang menemani dia. Tentu wajarlah Naomi berkata bahwa dia tidak lagi cantik, tidak menawan lagi. Karena apa? Karena sudah kepahitan yang hanya datang kepadanya. Kita juga kadang kalau dalam hidup kita terus pahit, dipanggil orang, contohnya Ronald adalah orang yang diberkati Tuhan. Ngapain kau panggil aku Ronald? Makan aja susah, gitu kan. Pasti kita juga akan merasa kecewa dengan keadaan itu. Pasti kita merasa tidak enak dengan nama itu, tidak nyaman. Contohnya kita buat namanya anaknya kita si sukses Saragi gitu kan. Tetapi dia gak sukses. Pas bilang dia, salah kali mamaku buat nama aku si sukses ini ya. Karena aku gak sukses. Kalau orang-orang Batak Karo kan namanya sesuai dengan apa dilihat. Sukses parangin-angin gitu kan. Atau angin ribut segala gitu kan. Udah angin ribut segalanya lagi gitu kan. Itu adalah benar. Kalau saudara pergi ke Tanah Karo kita menemukan nama-nama itu gitu. Dan juga asal jangan namanya memakan segalanya gitu kan. Berarti makan, berarti segalanya, marga segala gitu. Jangan gitu, jadi makan segalanya. Jadi nama itu harusnya sesuai dengan orang tua membuat nama kepada kita. Sesuai dengan harapan kita. Anak ini menjadi sesuai dengan namanya. Sama seperti waktu kami memberi nama kepada Yemima. Pertama kenapa saya katakan mamanya namanya yang mau dibuat dia ada Jemima. Apa? Kemima. Apa sih Kemima? Gak ada artinya aku bilang. Yemima lah. Kenapa Yemima? Satu, karena saya lama juga menantikan seorang anak. Lama bukan berarti karena hamilnya, tetapi lama nikah. Udah hampir mau last time, seperti main bola. Ya kan? Ada enggak ya?
maka saya kasih nama Yemima. Seperti di dalam penantian saya, anak itu juga sulit bagi saya. Banyak hal, enggak saya katakan seperti Ayub, tetapi Ayub pasti lebih sakit. Saya juga pernah sakit dalam menantikan itu. Maka saya kasih nama Yemima, yang artinya seorang merpati yang baik. Kalau kita lihat merpati yang cantik, yang baik, harapan kami dia menjadi baik. Dan namanya Kasia. Kasia itu artinya, aku bilang, kenapa sih Kasia? Kasia itu artinya pejuang. Gitu. Kalau saudara pernah nonton film, waktu itu saya nonton film Pompue, yang artinya yang dimana ada gunung meletus. Dia menjadi wanita yang tangguh. Saya bilang, dia menjadi wanita yang tangguh nantinya. Tetapi waktu dia kecil, dia step berapa kali, saya bilang, Tuhan, apakah nama ini salah? Saya bukan namanya pejuang. Bisa lah nak. Jadi harapan kita membuat nama sesuai dengan harapan orang tuanya membuat nama kepada anaknya. Agar anak ini sesuai dengan harapan orang tuanya. Maka Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Kepahitan terus yang datang kepadanya. Kalau kita membaca cerita ini bahwa urusan Tuhan, kita nggak pernah mengalami itu, kita sepintas saja. Tapi kalau kita pernah mengalami kehilangan yang kita kasihi, suami, saya ingat waktu mama saya kehilangan suaminya, harus ada satu orang yang menjaga dia. Kenapa? Kalau enggak dia waktu jahit baju dia nangis. Kita ziarah ya. Tiap tahun kita ziarah. Tapi sebelum ziarah udah ada perjanjian, jangan nangis. Karena setiap tahun dia nangis di kuburan itu. Itu bertahun-tahun sampai saya SMP, dari kelas 2 SMP, SD saya, bapak saya sudah meninggal. Sampai SMP pun dia masih nangis. Maka saya bilang, saya nggak mau ikut ziarah lagi. Kenapa? Karena mama nangis mulu. Terus dia nangis. Dan bahkan kalau kita tinggalkan dia sendiri, nangis lagi. Datang, siapa yang nangis? Maka setiap kita mau pergi main, harus ada tinggal satu orang. Kalau dia nangis dipanggil, bang, mama nangis. Baru balik semua. Baru kita nangis semua, baru dia berhenti nangis. Begitu sedihnya hatinya, kehilangan suaminya. Belum lagi, tentu dia belum kehilangan anak. Dan itu jauhkan dari kami. Saya tahu bagaimana sedihnya kehilangan itu. Dia sangat kehilangan. Maka wajar kalau Naomi sudah kelaparan. Suaminya meninggal. Anak-anaknya juga meninggal dua-duanya. Dan tidak meneruskan generasi. Ini yang menyakitkan hati Naomi. Kalau contohnya anaknya masih memberikan generasi cucu kepadanya, mungkin ada penghiburan. Ini enggak sama sekali. Tapi puji Tuhan, Ruth menjadi penghiburan kepada Naomi. Dia ikut bersama-sama. Dan walaupun keturunan daripada Elimelek yang menebusnya sehingga melahirkan seorang anak, Boas menikahi Ruth dan akhirnya lahirlah Kristus tentunya. Dan Ishak bapaknya Daud adalah masih ada garis keturunan dari Boas, Elimelek itu, dan dari sanalah lahir Kristus. Itulah penghiburan. Tentu itu yang menjadi penghiburan kepada Naomi. Tetapi sebelumnya Naomi pasti merasa sulit hatinya. Maka berusaha Tuhan yang menjadi pelajaran kepada kita pada pagi ini, berusaha Tuhan. Dikatakan di dalam pasalnya ayatnya yang ke-8 dikatakan, berkata Naomi kepada kedua mantunya. Di ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu terdengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Pesan Tuhan, di dalam tengah kepahitan yang dialami oleh Naomi, ternyata masih ada kebaikan yang didengarkan dia. Tuhan sudah memulihkan keadaan kampung mereka. Sebab Bethlehem sudah dipulihkan kembali dan dia berkemas kembali untuk balik ke sana.
Saudara kasih Tuhan, sepahit apapun keadaan kita hari ini, sepahit apapun keadaan kita hari, ingatlah bahwa ada kehidupan yang manis. Dalam Rut ayat 1, pasal 1 ayat 6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, mereka balik kemana? Ke Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Dalam Yohanes 6 ayat 36 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka bersama Tuhan, sepahit apapun masalah kita, pergumulan yang kita hadapi, janganlah pernah meninggalkan rumah roti kita. Tempat yang manis. Di mana tempat yang manis? Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Siapa rumah roti? Itu Kristus. Dalam Yohanes 3:36 ayat 35 dikatakan Kristus. Kristuslah yang menjadi tempat kita mendapatkan kehidupan yang manis. Di luar Kristus, kehidupan kita menjadi kehidupan yang pahit. Maka wajar kenapa kita menuliskan kisah Rut. Karena dia tahu kenapa dituliskan Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Yesus berkata dia adalah roti kehidupan. Maka sepahit apapun keadaan kita, pahitnya hidup kita, mungkin tidak seperti Rut, pahit kita masih pahit-pahit dikit, ada sedikit manisnya, masih ada penghiburan. Tapi kalau sudah juga pahit sekali, seperti kita bangun tidur dan kita merasakan ludah kita pahit sekali. Ingatlah, ada kehidupan yang manis. Di mana kehidupan yang manis itu, Bapak sama Tuhan? Di dalam Kristus Yesus. Dialah rumah roti. Maka kata Yohanes 6 ayat 3 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kenapa dikatakan roti? Karena memang manusia itu hidup untuk itu. Semua kita hidup untuk itu. Kita bekerja untuk apa? Bersama Tuhan. Pertama sekali kita bekerja untuk apa? Ada yang berpikir untuk kaya? Tidak ada. Ada orang bekerja untuk apa? Untuk supaya bisa menghidupi perut. Supaya bisa mengisi perut kita yang kosong. Maka kita bekerja. Dan kalau ada berkat-berkat yang lebih, bisa kita beli rumah, mobil, segala macam. Itu hanya bonus daripada efek kerja keras kita. Tetapi kita kerja keras, kenapa? Karena untuk mencari sesuap nasi. Mungkin kalau kisah ini di Indonesia, dikatakan Yesus berkata, akulah nasi hidup. Bukan roti, karena di sana memang roti makanan mereka. Jika Bapak Saudara pergi ke Israel, sarapan paginya roti. Dan rotinya juga enak-enak di sana. Maka kita makan roti. Roti menggambarkan nasi untuk kita. Dalam tengah-tengah keadaan Naomi yang begitu pahit, yang dia tidak mau lagi dipanggil sebagai Naomi, yang manis, yang cantik itu, yang baik itu, yang menawan itu. Walaupun dia merasakan kepahitan, dia ingat ada rumah roti, yaitu Bethlehem, di mana Kristus lahir di sana. Di sanalah tempat kehidupan sesungguhnya. Bukan di Moab. Saudara kasih Tuhan, kenapa Naomi harus kembali ke Bethlehem? Dan kisah ini ditulis. Ini bukan hanya sebagai kisah. Dan ini ditulis untuk pelajaran kepada kita. Kenapa tidak ada banyak kisah di Israel tentang mungkin seperti Naomi. Kenapa tidak di Kapernaum? Tetapi dari kata-kata ini luar biasa, saudara Tuhan, saya bahas ayat ini. Kenapa ke Bethlehem? Bethlehem, dan saya ingat saya bangun pagi, Bethlehem itu rumah roti. Dan dia harus kembali ke rumah roti itu. Siapa rumah roti untuk kita? Itulah Kristus Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, kepahitan apapun yang kita alami hari ini,
kesusahan apapun yang sedang kita alami hari ini, hanya di dalam Kristus ada kekuatan. Maka saya ingat lagu, ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat. Damai di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesuslah kedamaian itu. Di dalam Yesuslah roti kehidupan. Di dalam Yesuslah penghiburan kita. Di dalam Yesuslah sukacita kita. Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai main-main. Enggak kurang karena gabut di sorga. Gabut di sorga. Mampir yuk ke dunia dulu. Enggak. Tapi karena begitu besarnya dosa manusia, maka dia harus menyelamatkan kita umat manusia. Dosa begitu pentingnya untuk dibebaskan. Dosa itu mengikat banyak. Saya baca kisah tadi malam sama Tuhan di TikTok. Ada saat ini sedang viral, yaitu ditemukan banyak oli di rumah seorang artis. Dan banyak yang kena di dalam kasus ini sama Tuhan. Ini masuk dalam ranah pelecehan. Jadi pesta-pesta gitu ya. Oli itu untuk apa sih? Saya scrolling lagi. Dan oli itu ya kalau saudara lihat orang-orang luar sana pakai oli maksudnya baby oil itu untuk apa? Untuk dioleskan dan banyak hal dalam hal dan itu sekarang mulai speak up orang-orang yang kena di sana. Kita boleh lihat di sosmed. Dan ini nggak biasa kasusnya dan sudah masuk ke hukum. Dan yang kena korbannya adalah orang-orang yang terkenal. Dan mungkin ada, dan ini juga artis yang terkenal, yang mungkin ada juga transaksi. Dan itu masih ada, artis itu masih di bawah umur waktu itu yang dilakukan pelecehan itu. Dan itu artis terkenal. Dan saya baca, saya menjijikkan sekali dan mengerikan sekali. Sampai saya share ke teman saya, lihatlah dunia makin gila. Saudara, mungkin kita melihat dunia ini baik-baik ya karena di gereja. Tapi kita kalau keluar sana begitu mengerikan dunia ini. Saya sering lihat sosmed ini menjadi gambaran dunia bagi kita. Walaupun saya sering di rumah, tapi waktu saya lihat begitu mengerikan. Orang gampang sekali membunuh sekarang karena sakit hati. Gampang sekali. Dunia ini makin rusak. Nyawa manusia gak ada harganya. Ini efek apa? Ini efek daripada dosa. Dosa itu begitu mengerikan efeknya. Tidak ada lagi rasa belas kasihan. Saya baca komen-komen di bawah, gila. Memang hati iblis. Orang banyak komen. Kelihatan baik. Bahkan didoakan lagi. Masih berdoa. Gila. Mengerikan dunia ini. Maka ini tugas siapa? Ini adalah Kristus melihat ini dampak dosa ini. Dibayangkan kalau Kristus tidak datang ke dunia ini, betapa mengerikan kehidupan kita. Saya jadi takut dengan anak-anak saya. Sampai saya di malam saya doain mereka satu-satu, Tuhan berkatilah buruku dua-dua, dijauhkan dari segala hal-hal yang pergaulan-pergaulan. Saya mulai khawatir. Saya ingat khotbah saya kemarin Bu Loli di Agis. Kita khawatir. Karena kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Oh iya ya. Saya sudah serahkan kedua buruh saya ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjagai mereka. Biarlah Tuhan menjagai dari dunia yang jahat.
Dunia yang mengerikan ini. Saudara nanti lihat di sosmed kisah itu akan muncul. Itu akan muncul. Dia artis terkenal di luar negeri. Dia ada pesta-pesta di sana, wah mengerikan. Itu apa? Efek daripada dosa. Maka Kristus harus lahir dan datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dan dia juga dikatakan rumah roti untuk kita. Maka pada saat Naomi tahu dalam keadaan yang sulit, susah, dia masih ingat. Saudara, kenapa sih harus ditulis kisah kembali ke Bethlehem? Ya, bukankah banyak perantau-perantau tidak mau kembali lagi ke Indonesia? Bukankah perantau-perantau banyak yang tidak mau kembali lagi ke daerah asalnya? Lebih nyaman tinggal di kampung orang. Tetapi Naomi tidak kebetulan dituliskan. Dia kembali pada saat dia tahu bahwa Tuhan memulihkan Bethlehem, rumah roti. Dia kembali ke sana. Saudara kasih Tuhan, hari ini kau melanglang buana di mana-mana pun hidupmu susah. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan yang cerah engkau lihat. Saya mau katakan kepada kita, baliklah ke rumah Tuhan. Yesus adalah roti sesungguhnya. Dialah kehidupan sesungguhnya. Di dalam Yesus ada makanan. Bukan saja hanya makanan jasmani kita, tetapi makanan sesungguhnya yang menyelamatkan hidup kita dari kelaparan itu. Kehidupan yang manis itu hanya ada dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Di dalam diri kita ini ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Hanya Yesus yang bisa mengisi. Harta kita, kekayaan kita, penghiburan kita, hobi kita tidak akan pernah bisa mengisi di ruang hati kita yang paling dalam ini. Saya ingat waktu almarhum Thomas Appenbangun, karena saya sering ketemu beliau waktu di Batam. Sewaktu dia ketemu Yesus, semua piala-piala dia yang menjadi kebanggaan dia dibuang. Pak, sayang dong Pak. Dia ketawa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menganggap hanya Yesus telah menjadi kebanggaan. Orang-orang yang radikal, saudara kasih Tuhan, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Saya ingat waktu itu Ibu Loli masih kuliah. Setiap datang ibadah, di pojok-pojok sana dia udah berdoa. Siapa yang berdoa itu? Haleluya, haleluya. Kita waktu itu masih berdoanya, ya berdoa tak berdoa tapi di rumah. Tapi saya percaya dia di rumah udah berdoa, sampai di gereja sekolah. Bahkan pada saat ada break, dia masih berdoa kembali. Saya bilang, hidupnya penuh dengan doa. Kenapa? Karena dia menemukan satu kebahagiaan di dalam Kristus itu. Makanya dia terus datang ke sana. Sewaktu saya kemarin worship leader di HGC, saya terasa juga nih urapannya. Untung saya tidak jatuh, gitu kan. Karena kita mau memanggil dia seorang Kathryn Kuhlman. Saudara, Bapak Saudara pernah dengar Kathryn Kuhlman? Ada yang tahu? Kayak kami orang teologi harusnya enggak lah. Kathryn Kuhlman terkenal. Dia adalah seorang dikatakan Nabiah Pentakosta. Jadi saudara kasih Tuhan, dia hanya memakai baju putih-putih terus. Kalau nggak salah. Tapi ya menurut buku yang saya baca. Dan dia lewat, saudara kasih Tuhan. Orang bisa jatuh. Dengan urapan. Zaman dulu memang banyak tokoh-tokoh Pentakosta yang luar biasa. Seperti Smith Wigglesworth.
Catherine Kuhlman, John Alexander Dowie. John Alexander Dowie sudah kasih Tuhan. Dia bisa tonjok itu tumor, itu keluar, ngelinding. Ding, 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 ding. Kalau sekarang sesat ini ya. Oh sekarang keluar. Ada satu saya nggak tahu siapa, lupa. John Alexander Dowie kan. Jadi kalau dia lewat naik kuda, orang-orang yang di atas, di atas pohon disuruh turun. Kenapa? Karena akan takut mereka jatuh karena urapannya dia pas dia jalan. Saya nggak tahu itu Elsa pernah baca buku itu. Saya baca buku itu tulisan daripada Robert Liardon. Mengapa mereka gagal? Mereka sukses. Begitu luar biasanya. Di dalam Kristus itu ada sukacita, ada penghibur, ada satu kekuatan yang membuat kita ingin terus menempel kepadanya, yaitu rumah roti itu. Selama 10 tahun mungkin Naomi ini gak nyaman, gak tenang. Merantau, melanglang buana, meninggalkan rumah roti. Tapi dia harus kembali lagi ke rumah roti. Ini bukan hanya bicara rumah roti, tetapi ini bicara kehidupan kekal. Tapi saudara kasih Tuhan mungkin selama ini sudah merasa masih tinggal di rumah roti, tapi sudah merantau jauh. Kalau itu terjadi, kembalilah kepada Tuhan. Seperti lagu, bertobatlah, kembali pada Bapa. Kita merasa bahwa kita masih di dalam Tuhan. Tetapi sebenarnya kita seperti Naomi yang sudah jauh dari rumah roti. Kenapa kita jauh dari rumah roti itu? Karena kita mengalami kepahitan-kepahitan. Mengalami keluka-luka yang ada dalam tubuh kita. Kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kita merasa hidup kita gak layak. Kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Kita merasa Tuhan jauh dari kita. Bukankah Tuhan yang mengatakan kepada saya? Bukankah Tuhan yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Tetapi kok gak melimpah-limpah Tuhan? Bayar listrik aja hidupku susah. Melimpah-limpah di mana? Melimpah-limpah gimana Tuhan? Kekurangan terus. Melimpah-limpah gimana Tuhan? Setiap habis gajian udah berpikir ngutang untuk siapa? Ini enggak realita Tuhan. Ini enggak bukan yang kucita-citakan. Maka kita pergi jauh dari Tuhan. Kita menjauhkan diri, pergi ke Moab. Enggak pernah berdoa lagi. Enggak ibadah. Hanya datang ibadah setor muka. Supaya jangan dianggap kita orang yang tidak punya agama. Di kampung kami, kenapa kau gereja? Daripada dokter di Badang Maragama, mendinganlah kita gereja. Tapi pada saat khotbah, keluar satu-satu. Di sini, ngudutnya. Amin, baru masuk lagi. Seorang orang tidak berdosa, tidak bersalah. Jauh sebenarnya, udah meninggalkan rumah roti itu. Kita sudah pergi ke Moab. Karena penderitaan kita. Karena masalah pergumulan kita. Banyak orang yang kecewa terhadap itu. Dan saya juga pernah mengalami. Tapi pada saat saya pergi keluar dari rumah roti itu, saya mengalami kekosongan dalam diri saya. Rasa-rasa ingin bunuh diri datang lagi yang pernah ada. Maka bersama Tuhan, kalau saya menyembah Tuhan, itu bukan karena kita pagi-pagi berdoa, bukan karena kejar tayang, enggak. Tapi karena saya merasa bahwa saya enggak berdoa pagi itu, merasa kering. Merasa enggak ada sesuatu. Sama seperti Ruth, dia pergi jauh dari rumah roti itu. Dari Bethlehem, kekeringan terjadi. Kekelaparan terjadi. Penderitaan, kepahitan malah dialami dia. Maka saudara kasih Tuhan, jangan pernah meninggalkan rumah roti.
Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yesuslah kehidupan yang manis itu. Dialah kehidupan sesungguhnya. Jangan pernah jauh-jauh dari Dia. Dalam Yohanes berkata, akulah pokok anggur yang benar. Setiap orang yang menempel kepadaku, ia akan menghasilkan buah. Jangan pernah jauh. Kalaupun saudara jauh, silakan aja jauh. Silakan. Kalau kita sudah pernah tinggal di rumah roti itu di Bethlehem, kalau kita sudah pernah tinggal dalam Kristus, tetapi kita menjauh dari Kristus, saya pastikan hidupmu akan kering. Dan yang paling parah lagi saudara kasih Tuhan, kalau kita kembali ke dunia yang lama, saya kasih tahu, setan dulu yang diusir dari kita akan lebih jahat lagi. Dulu memang setannya nggak begitu parah, tapi setelah kita ditinggalkan, rumahnya bersih tuh, dia bawa teman-temannya lagi lebih jahat lagi. Maka orang-orang yang hidup dalam Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus, hidupnya akan makin parah dan makin jahat. Percayalah. Jadi kalau sudah di dalam Kristus, kembali lagi seperti seperti Naomi tadi. Kehidupan yang manis, kehidupan yang baik, kehidupan yang menawan, kehidupan yang sempurna hanya ada di dalam Yesus. Di dunia ini dong Pak, bukan hanya di dunia ini, di hati kita. Walaupun keadaan di luar kita tidak baik-baik saja, walaupun keadaan di luar sana tidak baik-baik, tapi kalau hati kita baik, damai, sejahtera, hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka kehidupan yang manis itu akan datang kepada kita. Amin. Saudara kalau melihat hamba-hamba Tuhan yang di luar daerah sana, memprihatinkan. Naik sepeda mengkayu harus pelayanan. Kalau di sekarang kan, kalau di kota ya masih ada busway, kalau nggak ada masih ada Grab yang bisa. Tapi mereka harus mengkayu dengan sepeda, pulang malam-malam, jalan yang rusak. Tapi mereka sukacita, hidup mereka juga pas-pasan. Tapi kenapa mereka bisa sukacita melayani Tuhan? Kenapa? Bukan karena di luar, tapi karena hati mereka ada damai, sejahtera, sukacita Allah yang Tuhan berikan kepadanya. Bukan karena di luar. Kalau karena sukacita hanya karena kita dari luar, kalau hanya karena aku punya ini, aku sukacita, ada uang, aku sukacita, ada enggak uang, maka enggak sukacita. Berarti kita sebenarnya masih jauh dari rumah roti. Di dalam Yesuslah sukacita itu. Dalam Yesuslah hidup yang manis itu. Dalam Yesuslah kecantikan itu. Di dalam hati kita. Dan nanti sesungguhnya, real sesungguhnya, yaitu di langit baru, bumi baru. Di mana kita Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Itulah kehidupan sesungguhnya. Itulah kehidupan kita yang manis. Jangan pernah tinggalkan kehidupan yang manis ini. Hati kita damai sejahtera, jangan pernah selalu dibentengi, dimasukkan. Karena apa? Karena keadaan kita yang baik. Kalau aku punya uang, kalau aku punya ini, kesuksesan, karir yang baik, maka aku damai sejahtera. Coba aja, coba. Gak apa-apa. Tetapi saudara, saya mau tanya baik-baik. Saudara punya karir yang bagus tanpa Yesus, coba enggak tanpa Yesus. Indah enggak? Pasti enggak. Saya pastikan enggak. Pastikan enggak. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu. Maka jangan pernah jauh-jauh lagi dari rumah roti itu. Kalau kita jauh hari ini dari rumah roti itu, kembalilah ke Bethlehem. Kembalilah ke Kristus. Jangan jauh. Kalau kembali jauh masih di Moab, Yesus membuka hatinya untuk kita. Datanglah kepada, tinggallah dalam aku, kata Yesus. Maka kita mendapatkan damai sejahtera, keindahan, kenyamanan, kecantikan. Walaupun hidup kita dalam sulit, tapi kita menemukan di sana keindahan, kecantikan yang menawan hanya ada dalam Yesus. Sebab Dia dikatakan adalah rumah roti kita. Kelaparan kita pun akan dibuat oleh kenyang dalam Kristus Yesus. Bukan saja saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan saja secara rohani dia dikenyangkan oleh Tuhan pada saat dekat dengan Tuhan,
tapi secara jasmani juga akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Amin. Tapi saya masih seperti sekarang ini, Pak. Tunggu aja waktunya. Ada waktu-waktu Tuhan yang terbaik. Maka ada lagu yang luar biasa yang saya selalu ingat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apalagi? Dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita bilang kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan yang terbaik. Kalau hari ini kita tinggal di Moab, kembalilah, balik ke rumah Tuhan, balik kepada Kristus. Kita ingat, aku pernah di sana tinggal, kembalilah ke sana. Dan kisah ini ditulis bukannya sekedar kisah, tetapi agar kita ingat bahwa hanya di dalam Kristus ada kenyamanan dan sukacita dan kecantikan yang menawan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang boleh Hamba sampaikan kepada kami. Berkati kami semua, berkati, kuatkan kami Tuhan. Kalau hari ini kami sedang jauh daripada-Mu, kami tinggal di Moab, kami mau kembali lagi ke rumah Tuhan, ke rumah roti, yaitu Yesus Kristus yang menjadi sukacita kami. Tuhan, berkatilah kami, kuatkan kami, ingatkan kami kembali Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau-lah ada keindahan, kehidupan yang baik, kehidupan yang manis, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur kepadamu. Dan saatnya Tuhan, sebagai ini adalah awal bulan di mana kami mau masuk dalam perjamuan kudus, di mana kami ingat kembali kasih Kristus akan kami, korban-Mu di kayu salib untuk kami. Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyatu dengan tubuh darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, saya mengundang Abang Boru Bapak Didu untuk boleh membagikan perjamuan kudus untuk kita semuanya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sekali kita angkat pujian sama-sama, kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Sungguh indah, amin, Dia
ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Angkat tangan kita, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Semua sudah dapat perjamuan bersama Tuhan? Kalau sudah semua, mari siapkan hati kita. Perjamuan ini mengingat kita kembali, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita. Dia begitu menderita agar kita diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak salam Tuhan, kalau Tuhan sudah berkorban untuk kita, sudah memberikan nyawanya untuk kita, marilah kita mengabdi kepadanya. Kita berikan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Jangan lagi main-main hidup kita terhadap dosa. Tinggalkan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita berani meninggalkan dosa, itu adalah hal sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, inilah tubuh Kristus, makanlah. Sesudah itu, mari kita angkat tinggi-tinggi anggur di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus, inilah darah Kristus. Minumlah, inilah darah Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darahnya. Mari sejenak kita merenungkan di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa baiknya Tuhan terhadap kita. Nyawanya pun diberikan untuk kita, untuk menebus dosa kita. Mari kita mengabdi kepada Tuhan. Dan dalam perjamuan ini, kalau Bapak Saudara merasakan ada yang sakit, mari minta kepada Tuhan, biar Tuhan menyembuhkanmu pada saat ini. Tuhan memulihkan hidup. Dia mendengarkan. Dalam Yesus ada kesembuhan.
Dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus bukan saja penghiburan. Dia bukan saja roti kehidupan, tetapi kesembuhan juga ada di dalam dia. Ada pemulihan, ada sukacita. Kalau hidupmu hari ini jauh dari Tuhan, kembali kepada Roma roti itu. Kalau hidupmu saat ini kering, tidak memiliki masa depan, tidak ada tujuan hidup, Yesuslah menjadi tujuan hidup kita. Jangan tinggalkan rumah roti itu. Jangan tinggalkan Kristus dalam hidup. Biar hari ini engkau dilawat oleh Tuhan. Mari angkat suaramu.